Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryansah dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Unsri 2018. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan las busur listrik. Apa itu las busur listrik? Las busur listrik adalah salah satu cara menyambung logam dengan jalan menggunakan nyala busur listrik yang diarahkan ke permukaan logam yang akan disambung. Ada yang tahu mengapa disebut las busur listrik? Ya, karena las ini sumber arusnya dari listrik dan terdapat busur yang biasa disebut elektroda. Bagian-bagian pada mesin las busur listrik. Yang pertama ada transformator. Transformator atau biasa disebut dengan trapo berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan tegangan sesuai dengan kebutuhan pengelasan. Yang kedua, kabel negatif dan kabel positif. Kabel negatif berfungsi untuk meneruskan arus dari trapo menuju ke klem massa, sedangkan kabel positif berfungsi untuk meneruskan arus dari trapo menuju holder. Yang ketiga, holder dan klem massa. Holder berfungsi untuk menjepit elektroda, sedangkan klem berfungsi untuk menjepit massa. Biasanya dijepitkan pada benda kerja atau meja las. 4. Elektroda. Elektroda adalah konduktor yang dilalui arus listrik dari satu media ke media lain. Fungsi elektroda sebagai penghantar arus listrik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja las busur listrik secara sederhana. Yang pertama, colokkan terlebih dahulu generator atau trapo ke sumber listrik. Kemudian, hidupkan mesin dengan menekan tombol on yang berada di generator. Aturlah tegangan sesuai yang diinginkan. Biasanya 60-80 ampere, tergantung elektroda yang digunakan. Jepitkan massa pada benda yang akan dilas, atau bisa juga ke meja las. Kemudian, jepitkan elektroda pada holder. Untuk mendapatkan titik api las, kita cukup menempelkan busur ke meja las. Apabila dirasa api sudah stabil, kita bisa memulai pengelasan. Apabila telah selesai pengelasan, untuk mematikannya cukup menekan tombol off. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ketika mengelas. K3 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Fungsi dan tujuan K3 secara umum. Yang pertama, untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, sehingga kinerjanya dapat meningkat. Kedua, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Ketiga, untuk memastikan sumber produksi terpelihara dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peralatan K3 yang digunakan ketika mengelas. Yang pertama ada kacamata las. Berfungsi untuk mencegah mata perih akibat cahaya lasan. Yang kedua, ada apron atau wear pack. Melindungi tubuh dari percikan api atau benda yang panas. Ketiga, sarung tangan. Berfungsi untuk mengambil atau menahan benda yang panas. Keempat, sepatu safety. Mencegah kaki tertimpa benda yang kasar atau benda yang panas. 5. Helm las. Menghindari area wajah dari percikan api ketika mengelas. Yang terakhir ada masker las. Berfungsi untuk mencegah terhirupnya asap hasil pengelasan yang berbahaya bagi pernapasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.